Oke, selamat sore UKSW. Waduh, ini yang jawab panitianya doang. Selamat sore UKSW. Yang lagi jajan juga selamat sore, pokoknya semuanya selamat sore meskipun ini hujannya labil katanya, kayak cewek kadang hujan kadang enggak gitu ya. Tapi tetap semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan hari ini karena sekarang kita sudah ada di acara talk show interaktif ya. Sebenarnya ini lebih ke sharing aja bersama dengan saya Nani Kurniawati yang akan memandu. Dan saya tentunya tidak akan sendirian karena garing banget kalau saya ngobrol sendirian. Mau stand up comedy juga saya nggak lucu-lucu amat gitu ya. Jadi akan saya panggilkan rekan-rekan saya, orang-orang super yang sudah berkecimpung lama di dunia wirausaha. Jadi talk show kita di sore hari ini adalah temanya, saya dikasih tema sama panitia, dimulai dari mata kuliah sukses wirausaha muda. Kita langsung saja panggilkan semua narasumber biar rame di sini, nggak cuma saya sendiri. Yang pertama ada Kak Wida Nurfitri SE. Silakan Kak Wida, kasih tepuk tangan dong buat Kak Wida. Waduh, ini bisa kapelan gini ya. Oke, Kak mic-nya ketinggalan. Oke, coba dicek dulu, cek sound. Cek. Waduh, suaranya kalah merdu saya. Oke, Kak Wida ini jangan duduk dulu, atuh. Oke. Kita foto dulu. Ada sesi foto. Oke, oh gitu, harus gitu ya. Oke, ini belum apa-apa udah narsis ya kita ya. Nah Kak Wida, kita kenalan dulu dong bentar sebelum saya panggilkan yang lainnya. Kak Wida Nurfitri SE. Nukfitri. Nurfitri ya, Oke, SE. Maaf saya salah, padahal udah keren nyebutnya. Beliau ini adalah alumni UKSW, FEB, betul Kak? Nah, Betul, betul. Karena titelnya SE. Kemudian saat ini mengelola usaha apa? Silakan boleh dijelaskan daripada saya yang jelasin tapi salah. Oke. Silakan Kak. Saya menjalankan usaha bakery di Salatiga, Dapur Wida. Sudah berjalan sejak 2015. Saya punya jargon unique taste and quality karena buat saya kue itu harus enak, harus unik, harus bikin kangen, harus bikin ketagihan. Oke, siapa di sini pecinta kue-kue Dapur Wida? Wah itu. Minta gratisan tuh dia Kak. Voucher 50.000 buat kamu ya, minggu depan hubungi saya ya. Iya, Kak Wida ya, namanya Kak Wida, Dapur Wida ya, usahanya kue gitu ya. Jadi kalau biar nggak stunting ya, ke tempatnya Kak Wida gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Silakan Siap. duduk Oke, Kak. Boleh pilih terima kursinya kasih. yang nomor berapa, nanti ada hadiahnya. Oke, narasumber kita yang kedua ada Kak Clarissa Virga Pangestika SE. Saya undang untuk naik ke atas, sudah tidak asing dengan saya. Beri tepuk tangan dong buat Kak Clarissa. Luar biasa ya. Ini baru yang cewek, nanti ada yang cowok, tenang aja. Oke, selamat datang Kak Clarissa. Lama nggak ketemu. Halo Kak, sini dulu. Foto lagi. Enggak Kak, narsis dulu ya, terus. Mbak? Iya, tapi boleh. Udah Kak, nanti saya diganti kalau foto terus ya. Gak mulai-mulai ya caranya Iya. ya. Oke, Kak Clarissa. Beliau ini juga salah satu alumni dari FEB juga ya Kak ya? FEB. Dan saat ini mengelola usaha apa? Silahkan dijelaskan. Di sini saya mengelola bisnis minuman dalam kemasan bernama Pattaya Corner. Pattaya. Itu minuman boba pertama di Salatiga sejak tahun 2018. Terima kasih. Oke, Pattaya, pecinta Pattaya mana suaranya? Wah itu minta gratisan lagi Kak. Oke, nanti ya. Deket ya, deket. Oke, silakan duduk Kak, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi udah ada makanan, udah ada minuman. Nah, buat yang butuh info tentang ini makanan sama minumannya mau diiklankan dengan cara apa? Tenang saja, karena saya juga punya seorang narasumber, orang hebat juga, Kak Vincent Kevin Hermawan. Beliau ini usahanya apa? Kita panggilkan. Ini dia Kak Kevin. Oke, foto lagi ya. Boleh ya? Boleh ya? Ini ngebatin ya, baru kali ini moderatornya narsis gitu ya. Oke, ini saya panggilnya Kak Vincent atau Kak Kevin atau Kak siapa ini?
Vincent aja boleh. Oh Kak Vincent. Kak Vincent ini alumni UKSW juga, fakultas apa? Masih aktif sebenarnya. Oh masih aktif? Iya. Nih masih aktif. 2019, saya dapat bocoran. Masih aktif ya, belum alumni ya berarti ya? Iya, belum Mbak. Belum, 2019 dan sudah punya usaha. Usahanya apa Kak? Usaha saya bergerak di bidang digital advertising. Digital advertising. Lebih ke mengurus tentang brand, bagaimana brand itu dikenal oleh masyarakat secara digital, brand awareness, jadi membuka peluang usaha secara digital gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini iklannya nanti ke sini nih teman-teman. Sini ya guys ya. Oke, silakan duduk Kak Vincent. Makasih. Kita tunggu peserta selanjutnya karena nanti saya akan adakan audisi gitu ya di sini. Oke, ini apa nih? Ini duo ya. Jadi sekarang agak ramean karena langsung dua yang saya sebutkan. Ada Kak Bovli Ebenhezer Eta dan Kak Karen Kurniawan Wijaya. Saya panggilkan untuk ada semua. Silakan Kak, kasih tepuk tangan dong. Ini namanya juga panjang-panjang ya. Saya langsung tanya singkatnya aja deh Kak. Enaknya dipanggil siapa gitu? Kalau saya Karen. Karen. Bovli. Bovli. Lucu ya namanya ya. Foto lagi. Oke, durasi kita habis untuk foto. Silakan ke sini Kak. Oke Kak, Karen sama Kak Bovli ya. Usahanya apa? Kami sebagai software engineer di salah satu startup. Di mana itu? Domisili Domisili di mana Kak? di Salatiga. Di Salatiga. Iya, di Salatiga. Kalau ini udah alumni? Belum, angkatan juga. 19 juga. 19 juga loh. Jadi ada yang alumni, ada yang belum ya atau masih aktif kuliah. Oke, silahkan duduk Kak. Jadi rame, saya jadi bingung mau apa ya. Dikelilingin orang hebat gitu ya. Karena semua sudah punya mic satu-satu, jadi lebih adil kalau kita tanyanya satu-satu gitu ya. Mulai dari yang mungkin pojok sana deh, Kak Vincent ya, digital advertising. Boleh diceritakan secara singkat, yang lain boleh mempersiapkan jawaban ya, biar nanti nilainya langsung A. Jadi Kak Vincent boleh dong diceritakan awal mula merintis atau memulai usahanya itu seperti apa? Silakan. Oke, mungkin dari secara saya pribadi sudah memulai bisnis itu dari SMA. Saya kan awalnya bergerak di bidang fotografi dan videografi. Ya, lalu di perkuliahan ini akhirnya saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi ini pemfokusan yang saya ambil adalah advertising. Dan waktu itu ada salah satu mata kuliah yang kita harus memproduksi sebuah iklan. Dan mulai dari mata kuliah itu akhirnya saya merasa bahwa oh ini kayaknya goals yang akan saya jalani selama hidup saya nanti gitu ya. Jadi awal mula usaha terbentuknya nama brand Evencio Kreatif adalah dari mata kuliah. Evencio Kreatif? Evencio Kreatif. Oke. Ya. Dari mata kuliah loh teman-teman. Dari mata kuliah memang kalau di ilmu komunikasi ada mata kuliah produksi. Dan mahasiswa ini dituntut untuk memproduksi suatu karya ya. Dan dari situlah idenya muncul untuk membuat usaha ya. Sebenarnya itu melanjutkan tapi mematangkan dan memantapkan lagi. Luar biasa ya. Sampai sekarang masih jalan? Sampai sekarang masih jalan dan terus berkembang. Luar biasa, saya doakan besok jadi digital advertising terbesar gitu ya. Amin. Kan bangga kalau UKSW alumninya orang-orang hebat seperti Kak Vincent dan juga kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Oke, hujannya kok deres gitu. It's okay karena masih ada yang menunggu untuk saya tanya-tanya ya. Oke Kak Clarissa, boleh dong diceritakan. Ini agak lain sepertinya ceritanya. Gimana Kak awal mula membuka Pattaya sampai sekarang bisa bercabang-cabang kayak rambut. Rambutnya yang bercabang tapi ini usahanya yang bercabang. Silakan Kak. Oke, dulu pertama untuk memulai usaha Pattaya Corner sendiri itu waktu saya masih ngerjain tugas akhir. Tugas akhir. Iya, jadi pada saat itu kegiatannya hanya bimbingan-bimbingan, terus muncullah ide kenapa enggak jualan gitu biar bisa nambah uang jajan. Nah,
kebetulan memutuskan untuk memulai usaha iseng-iseng yang sekarang berhadiah gitu ya Mbak ya. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Terus habis itu pertama jualan itu hanya ada di kantin SMA Lab. Kenapa pilih kantin SMA Lab? Karena pada saat itu berpikiran bahwa kalau di kantin sekolah itu memang pangsa pasarnya sudah ada, bukan yang harus memulai dari nol karena memang pada saat itu memang benar-benar pure hanya iseng jualan aja gitu. Nah, alhamdulillah kok responnya positif dari murid-muridnya. Terus kita coba untuk buka di luar, buka di Kemiri dan bisa berjalan sampai sekarang. Tapi itu juga ada naik turunnya. Kayak roller coaster gitu Mbak Nani. Kayak naik wahana ya. Iya Tapi bener. apakah dulu pertama kali saat membuka usaha awal-awal jualan bentuknya sudah seperti sekarang yang kita beli atau mungkin dulunya seperti apa Kak? Kalau dulu itu buka untuk minumannya sendiri per cupnya masih Rp5.000 ya. Rp5.000 Iya. ya. Dan hanya mengangkat untuk 4 varian rasa saja karena pada saat tahun 2018 itu boomingnya lagi Thai tea, yang kita gencarin itu Thai tea-nya aja. Terus habis itu untuk rasa yang lebih universal itu kayak Oreo atau coklat itu kan banyak dinikmati ya. Jadinya kita memilih 4 varian itu gitu. Oke, jadi dulu variannya tidak sebanyak ini ya. Enggak. Wah, sekarang udah banyak banget. Bahkan saya kalau ke gerai pasti bingung mau milih varian apa gitu. Harusnya beli semua Mbak. Oh gitu. Nanti saya batuk. Nggak bisa jadi moderator. Oke, sedikit kisah dari Pattaya ya. Ini dimulai dari mata kuliah juga ya. Akhir ya. Iya, tugas Dilema mahasiswa akhir Iya, ya. betul. Dilema Yang mahasiswa akhir nggak pengen punya mendapatkan kerjaan. penghasilan ya. Nah itu bahkan sekarang sudah bisa memperkerjakan orang ya Kak. Alhamdulillah. Luar biasa, ini bisa menjadi percontohan untuk kita semua. Oke, lanjut peserta selanjutnya. Bagaimanakah Anda memulai bisnis? Silakan Kak Wida. Iya, kalau dua narasumber tadi ini orang-orang hebat ya, memulainya dari kuliah. Artinya buat saya memulai dari kuliah itu luar biasa loh. Zaman kuliah kayaknya saya masih sibuk main sana, main sini. Sama. Ini sudah menghasilkan, sudah mikir menghasilkan ya. Saya itu mulai usaha Dapur Wida itu ketika sebenarnya saya hobi sudah lama. Dari sejak punya anak itu suka bikin kue. Tapi nggak suka makan. Saya suka makan nggak bisa bikin Kak. Pokoknya pulang kerja, saya dulu masih kerja, pulang kerja itu saya kalau seminggu nggak pegang mixer tuh ngimpi-ngimpinan gitu. Akhirnya kemudian berjalannya waktu saya resign dari perusahaan, saya nyoba bikin untuk teman-teman ada acara saya bawa kue, di gereja ada acara saya bawa bingkisan. Terus akhirnya mereka gini, Wit, kamu jualan dong. Masa iya kita kalau mau ada acara ngarepin makan kuenya kamu, harus ngarepin kamu yang bawa. Kalau kamu jualan kan kita udah enak jelas bilang, Wit pesan kue ya gitu. Akhirnya mulai dari teman-teman upload di Facebook. Awalnya berdua aja sama suami, kerjain berdua. Hari ini puji Tuhan kami karyawan ada sekitar 34 orang. Hari ini juga sedang membangun pabrik roti. Harapannya bisa lebih menghadirkan banyak pilihan kudapan enak karena memang awal saya mendirikan Dapur Wida harapan saya gini, apa yang keluar dari Dapur Wida itu sudah harus enak sama enak banget. Karena saya standarnya apa yang saya bakal sajikan ke keluarga saya itu yang keluar di Dapur Wida. Jadi bahannya, standar rasanya ya harus yang begitu gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya udah itu buat makan sendiri. Tapi kalau yang sampai keluar di display Dapur Wida itu memang harus enak sama enak banget. Dan puji Tuhan itu diterima dengan baik ya. Tapi pertanyaannya nih Kak Wida ini punya basic untuk bikin kue-kue itu dari orang tua atau hanya sekadar hobi? Sekedar hobi.
Tidak ada. Kenapa nggak kuliah masuk pastry? Nah itu dia yang kusesali ya kan. Tapi ya itu ya menurut saya jalan hidup manusia itu nggak bisa di hari ini saya punya anak sekarang sudah kelas 3 SMP, harapan saya dia mau ambil jurusan pastry kemudian nanti membesarkan usaha yang sudah saya rintis. Tetapi sekali lagi segala sesuatu menurut saya kalau tidak keluar dari passion, dari hati, dari senang, itu walaupun basicnya sudah di situ, saya soalnya sudah ketemu banyak chef, lulusan sana, lulusan sini, tapi ketika ditanyain kok nggak bikin usaha sendiri, malah cuman ngajar sana, ngajar sini. Mereka bilang, saya bisa bikinnya, tapi jualan nggak semudah itu gitu. Jadi ternyata ada quotes bilang gini, yang bisa bikin kue enak itu banyak, yang bisa jualan kue enak dalam jumlah banyak itu yang sedikit. Setelah saya renung-renungkan ya iya juga kayaknya. Saya juga baru dengar iya juga ya. Iya gitu. Oke, jadi bukan penyesalan juga ya Kak ya, nggak masuk ke kuliah mungkin pastry atau perhotelan ya kalau itu ya. Sekarang punya basic ekonomi duluan nih, baru makanya usahanya bisa berkembang ya. Oke, luar biasa ya. Jadi tahu kan sekarang asalnya Pattaya itu gimana, Dapur Wida itu gimana, orang-orang digital advertising itu kerjanya ngapain aja gitu ya. Nah masih ada yang belum kita tanya nih, yang ada di samping saya kayaknya dari tadi udah pada bisik-bisik nggak sabar buat ditanya. Oke, sebenarnya saya manggilnya adik sih, tapi nggak mau kelihatan tua ya. Jadi tetap saya panggil Kak, Kak Bovli dan juga Kak Karens ya, software developer. Ini kalau kita ngomongin software itu pasti kan rumit ya, mungkin nggak ada di buku resep ya Kak ya, nggak ada juga ya. Nah gimana sih memulai usaha ini, boleh silakan, jangan rebutan satu-satu aja nggak apa-apa, nanti semuanya dapat jatah. Silakan. Oke. Kalau untuk awal mula kami bisa mulai merintis di software developer itu karena waktu itu kan pandemi. Nah waktu pandemi itu kami agak ngerasa gabut dan kurang kebutuhan. Gabut guys. Kebutuhannya ini yaitu uang gitu. Oke. Nah, uangnya nggak ada. Akhirnya kami di saat pandemi akhir gitu, 20 akhir kalau nggak salah. Itu kami coba-coba iseng-iseng tanya ke dosen, Pak ada project gak gitu. Terus ternyata kami berdua dapat panggilan seperti itu. Panggilan itu terus kami mulai diuji coba untuk bikin suatu aplikasi dan ternyata aplikasinya jadi dan kami direkrut jadi anggota juga dan sekarang juga sudah mulai bikin beberapa aplikasi. Banyak juga sih sebenarnya yang pending. Berarti yang dikerjakan apa nih sekarang ini? Maksudnya aplikasinya itu seperti apa, boleh dong untuk orang-orang awam, kan saya orang ilmu komunikasi lulusan juga ya agak awam ya. Boleh dijelaskan secara singkat gitu aja deh, aplikasinya itu yang seperti apa, meliputi apa aja gitu, silakan. Ya mungkin untuk gampangnya kayak siasat di UKSW, nah seperti itu. Siasat. Jadi seperti aplikasi sistem informasi, aplikasi untuk toko, ya dan sebagainya lah seperti itu. Oke, dan kira-kira nih sampai sekarang ini udah berapa banyak aplikasi yang dikerjakan? Terhitung nggak? Ya kalau terhitung sih pasti terhitung. Cuman belum dihitung sekarang, belum dihitung. Kayak kasih ibu tak terhingga ya. Oke, ini awalnya yang punya ide siapa nih? Waktu itu sih kan lagi aku sama Bovli lagi ngegame bareng gitu di Discord. Nah, terus curhat aja, kok gabut gitu, gak punya uang gitu. Ya udah terus Bovli chat sama dosen malam-malam di Instagram toh, nge-DM. Nah, itu Kak ada project gak Kak gitu. Ya, agak nekat sih sebenarnya DM dosen ya. malam-malam ya. Oh, gitu. Minta project gitu. Ternyata dapat jackpot. Dapat. Dosennya malah jawab kalau minat besok jam 9 ke kantor saya gitu. Dapat A juga nggak? Ya. Nilainya dapat A juga nggak? Puji Tuhan. Ya. Benefitnya ya. Iya. Oke, ini emang agak-agak lain ya narasumber yang kita undang. Ada yang sukanya cuman bikin kue doang tapi nggak suka makan gitu ya. Ada yang gabut. Ini luar biasa nih alasan-alasannya. Tapi semua itu mereka lakukan gitu ya. Bahkan sejak ada beberapa yang sejak masih kuliah ya, bahkan ini ada 3 mahasiswa yang masih aktif sampai sekarang. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau mereka aja bisa, kita juga pasti bisa nih guys ya.